Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, teman-teman, apapun itu, pokoknya selamat datang di Paten, podcast anak teknik elektro Nusa Putra. Jadi ini podcast pertama kita ya. Sebagaimana di ADRT kita tuh, kita kan di sini himpunan ya, bisa kebaca lah, kurang lebih. Di channel YouTube-nya juga udah kebaca ya, himpunan mahasiswa elektro. Jadi di ADRT kita tuh ada intinya poin tentang penyebaran mengenai informasi baik itu teknologi maupun ilmu pengetahuan. Intinya di situ. Jadi perkenalkan dulu ya, nama saya Dandi Firdaus. Saya dari Teknik Elektro Universitas Nusa Putra angkatan 2021. Di sini saya bersama dengan Rio Agung sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Elektro masa periode 2022-2023. Jadi untuk podcast perdana ini kita bakal ngobrolin tentang kita itu siapa dan mau ngapain. Mungkin kayak gitulah kurang lebih ya Bang ya. Oke. Jadi mungkin langsung saja Bang, HME itu apa sih? Untuk HME sendiri itu jadi adalah sebuah himpunan mahasiswa elektro. Jadi sebagai wadah yang dimana mewadahi setiap mahasiswa teknik elektro di Universitas Nusa Putra khususnya itu. Iya. Dan awal mula untuk daripada himpunan ini dicetuskan ataupun diinisiasi oleh Bang Amin. Bang Amin pada kala itu 2006 mencetuskan himpunan mahasiswa elektro. Dan untuk logonya sendiri itu dicetuskan oleh Bang Danu. Dan bagaimana kala itu dirumbukan bersama-sama oleh para senior ataupun terdahulu kita dan tercetuslah himpunan mahasiswa elektro. Ya seperti itu sih kurang lebihnya. Jadi intinya sebagai wadah ya Bang ya, organisasi kita sebagai anak elektro ya Bang, yang akan terus tidak luput dari yang namanya perkembangan zaman gitu Bang, bergerak di teknologi. Ya betul. Ini wadahnya, intinya kayak gitu ya Bang. Ya ini karena ini memang menjadi podcast pertama kita gak bakal bahas terlalu jauh dan nantinya mungkin akan ada beberapa bahasan dari kita ya Bang ya, baik dalam segi teknologi, organisasi, pemikiran, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, dan akan kita bahas di sini. Dan intinya ini sebagai perkenalan dulu lah. Okay. Intinya opening dari podcast Paten ini ya, podcast anak teknik elektro Nusa Putra. Dan sebagaimana yang kita tahu ya, sekarang zaman sudah berkembang ya Bang ya. Betul. Sekarang mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi itu ternyata banyak medianya. Dan mungkin ini juga jadi upaya buat kita ya Bang. Ya betul. Dan menurut Abang sendiri gimana nih Bang mengenai perkembangan teknologi sekarang gitu buat penyebaran informasi gitu, khususnya teknik elektro lah. Untuk khususnya menurut saya ya pribadi untuk penyebaran ataupun penyebaran informasi dan perkembangan teknologi saat ini memang sangat jauh ya, sudah kita dapatkan diakses dengan mudah. Apalagi informasi baik itu dalam lokalitas nasional ataupun sampai ke internasional. Dari manapun kita bisa mengakses informasi terkait daerah-daerah tertentu ataupun bagaimana sih keadaan di daerah itu tersebut. Bagaimana kita akan mengakses mengolah data itu akhirnya menjadi sebuah informasi untuk keberlangsungan daripada baik itu kepentingan daripada pribadi untuk khusus dari kebutuhan untuk pengembangan riset dan sebagainya, ataupun emang kebutuhan daripada himpunan sendiri. Bagaimana kita mengakses informasi, kita mencari data-data yang penting untuk kita. Nah, kita bisa akses sangat mudah, dan perkembangan teknologi saat ini pun apalagi sudah memasuki 4.0 dan society 5.0, yang dimana manusia itu tidak bisa dipisahkan antara teknologi dan manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana dari segala aspek dari setiap kehidupannya pasti menggunakan teknologi, baik itu dalam segi pendidikan, terus baik dalam segi ekonomi, kesehatan dan sebagainya, itu kita tetap menggunakan teknologi. Bahkan ketika memang bicarakan sebuah kehidupan di zaman society 5.0 ini, yang dimana dalam penyebaran ideologi itu sangat mudah mengaksesnya. Apalagi politik, terus sosial, budaya, pemerintahan, keamanan, kemiliteran,
dan sebagainya itu sangatlah mudah diakses. Jadi untuk penyebaran informasi dan perkembangan teknologi saat ini sangatlah luas sekali. Tapi bagaimana, karena teknologi ini pasti akan ada dampaknya, baik itu dampak daripada positifnya maupun negatifnya. Tapi itu dikembalikan lagi kepada penggunaan daripada teknologi tersebut dan pengaksesan daripada informasi tersebut. Bagaimana kita mengolah datanya, digunakan untuk apa, teknologi itu seperti apa. Karena dikatakan untuk saat ini teknologi bisa perkembangan zaman semakin pesat. Teknologi semakin cepat, teknologi semakin semakin canggih. Yang dimana semakin teknologi canggih, manusia itu mengalami kemalasan. Kan itu adalah satu dampak yang negatif. Bahkan daripada SDM sendiri, ada banyak para pencari kerja itu sangat sulit karena sudah mulai digantikan oleh AI dan sebagainya. Itu jadi ada dampak daripada teknologi tersendiri. Bagaimana sih untuk kita mengakses dan menggunakan dan memanfaatkan teknologi tersebut? Itu. Tapi berbicara mengenai penyebaran informasi ya Bang Yan, kan kita ketahui bersama lah, jadi di banyak nih platform kayak di TikTok, di Instagram, maupun platform lain, ada di YouTube juga mungkin, yang sekarang nih lagi rame ngebahas tentang urgensi organisasi gitu kan. Kayak kita ketika jadi mahasiswa masuk kan ada ospek ya, dan kenapa sih kita harus kayak melakukan ospek gitu loh, kayak fungsional fungsional dan efek dari ospek itu untuk apa gitu. Apakah untuk nantinya masuk kita ke organisasi tuh mau belajar apa gitu, kayak ada kerisauan mungkin bagi para calon mahasiswa mengenai urgensi dari organisasi gitu, karena takut akan ospeknya gitu. Gimana tuh menurut Abang? Jadi betul ya, yang ditanyakan. Saya juga melihat daripada media sosial dan beberapa media lainnya pun, baik itu Instagram dan sebagainya, banyak ada yang komen ataupun menanyakan ketika kita masuk organisasi, apa itu, kenapa kita harus di ospek, apa sih fungsional dari ospek. Terus saya takut untuk masuk organisasi itu karena ospek itu adalah perpeloncoan dan sebagainya. Itu kan dikembalikan lagi kepada organisasi tersebut, bagaimana pada kala itu dia mengospek ataupun pendidikan awal mula daripada teman-teman mahasiswa baru khususnya, ataupun mahasiswa yang ingin masuk kepada organisasi tersebut. Itu pendidikan awal yang dimana meningkatkan chemistry antara mahasiswa yang sudah lama di organisasi tersebut dan mahasiswa yang baru masuk organisasi tersebut. Tetapi pada saat ini dan dulu ospek itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena seperti ini. Jadi banyak yang terngiang-ngiang ataupun ketika mendengar ospek itu pasti akan namanya perpeloncoan. Itu main fisik ataupun verbal. Kita pasti diperloncokan dan sebagainya lah. Seperti itulah. Jadi pada kala itu tahun-tahun ke belakang, pada tahun 1980-an, 1998, tahun-tahun pada itu, jadi teman-teman mahasiswa itu dibenturkan dengan zaman yang berbeda untuk saat ini. Karena pada saat itu memang dibenturkan dengan ABRI yang dimana fisik dari teman-teman mahasiswa itu harus kuat, dan pendidikan pertama yang harus dilakukan seperti itu karena dibenturkan lagi dengan seperti itu, lebih ke militer berarti ya, harus ke militer. Karena mentalitas daripada teman-teman mahasiswa yang baru ataupun mahasiswa yang ingin masuk organisasi yang baru tersebut, mungkin pada kala itu untuk meningkatkan daripada mental untuk teman-teman mahasiswa lainnya, ketika dibenturkan dengan masalah seperti itu, dia tidak kaget karena sudah mendapatkan pendidikan dengan hal tersebut. Dan untuk saat ini mungkin jauh berbeda dengan pendidikan. Ya pasti ada namanya perubahan untuk menyesuaikan dengan zaman. Karena untuk saat ini kita kan tidak lagi dibenturkan dengan hal-hal seperti dulu dengan ABRI atau militer dan sebagainya. Jadi
untuk saat ini kita pasti dibenturkan dengan itu ya, kembali lagi tadi dengan undang-undang dan internet seperti itu. Bagaimana kita bicara itu harus dijaga. Kita kadang sedikit kata bisa menyakitkan orang lain itu bisa dipidana, digugat dan sebagainya. Itu kan kembalikan lagi pada teman-teman semuanya ya, bagaimana untuk mengakses ataupun memanfaatkan teknologi. Dan aspek pada kala ini pun pasti berbeda untuk dengan aspek yang dulu atau pendidikan dulu dengan sekarang itu pasti berbeda. Dan penggunaan sarana dan prasarana atau media-media bagaimana kita mengagitasi dan mempropaganda untuk saat ini pasti berbeda dengan yang dulu. Seperti itu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang nantinya bakal menjadi mahasiswa, kita harus pahami terlebih dahulu gitu kan, bahwa sekarang itu nggak sama kayak dulu ya Bang. Berarti betul, pasti ada penyesuaian. Dan ketika memang apa yang ditakutkan itu terjadi dan ternyata sekarang sudah ada landasan-landasan hukumnya dan sebagainya ya Bang. Dan ya itu jadi salah satu jaminan mungkin ya Bang, ketika nantinya ketakutan yang ditakutkan itu terjadi. Ya, memang betul. Jadi seperti ini. Itu kan balik lagi kepada organisasi tersebut. Apakah itu organisasi profit ataupun non profit? Yang dimana kan organisasi profit itu kita lebih difokuskan kepada hal-hal yang berbau keuntungan. Ketika non profit itu kan kita difokuskan dengan pendidikan dan pembelajaran. Bagaimana ketika kita memasuki dunia kerja itu seperti apa? Mengapa itu misalkan di ospek kenapa dibentak-bentak sih? Kan ketika memang di pekerjaan pasti kan ada namanya atasan dan bawahan atau operator dan sebagainya, pengawas. Ketika memang kita melakukan kesalahan ya pasti seperti itu ditegurnya. Dan ketika memang pada saat ini pun ketika kita dalam organisasi katakanlah non profit, ketika kita kita mendapatkan kesalahan pasti ditegur, tetapi dengan metode yang berbeda-beda. Itu tergantung daripada setiap orangnya, bagaimana dia menegurnya, atau dia menegurnya dengan secara verbal dengan intonasi yang tinggi, atau bagaimana dia menegurnya secara verbal dengan intonasi yang biasa, atau itu ya dikembalikan lagi kepada orang-orang tersebut. Jadi tidak semua katakan ospek itu pasti perpeloncoan, pasti kita berbeda-beda. Jadi tidak kita di ospek pasti kita ditampar, kita di ospek pasti kita ditendang, kita di ospek push up dan sebagainya. Itu tidak semua seperti itu kan. Jadi dikembalikan lagi pada organisasi tersebut. Apakah itu memang beralaskan kekeluargaan atau bagaimana? Itu kan dari setiap organisasi pun pasti mempunyai landasan-landasan. Dan itu pun mereka juga pasti mempunyai metode-metode untuk bagaimana mendidik daripada regenerasi berikutnya, kader-kadernya itu untuk menjadi tulang punggung organisasi tersebut. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa mensamaratakan bahwa ospek atau pendidikan awal mula sebagai gerbang awal masuk organisasi tersebut itu adalah hal-hal yang berbau perpeloncoan. Gitu. Jadi setiap ospek ataupun pendidikan itu mempunyai esensi tersendiri. Jadi nikmatilah proses itu dan kalian pun pasti akan menemukan hasil daripada proses itu. Jangan sampai ketika kalian melakukan proses itu, intuisi yang dibangun, perasaan yang dibangun, akhirnya kan logika daripada nalar teman-teman itu akhirnya terkikis. Jadi tidak menemukan esensi apa ketika pendidikan. Jadi yang kalian rasakan itu adalah kebencian, terus bagaimana caranya membalas kembali ketakutan dan sebagainya. Dan memang itu pun pasti ada setiap itu kan namanya itu dinamika organisasi, dan bagaimana kita memanage permasalahan itu, dan antisipasi pun harus kita buat atau kita lakukan. Jadi persiapkanlah dalam apapun itu sih, baik itu dalam tidak hanya organisasi saja ya, tapi baik itu dalam akademik maupun organisasi, kita harus mempersiapkan. Karena khususnya itu di himpunan mahasiswa elektro. Himpunan mahasiswa elektro adalah organisasi keprofesian, yang dimana organisasi keprofesian ini untuk melancarkan teman-teman mahasiswa teknik elektro dalam bidang organisasi maupun akademik. Ketika teman-teman sudah masuk organisasi ataupun himpunan mahasiswa elektro ini,
kalian akan dididik ataupun mendapatkan pendidikan yang dimana untuk melancarkan dalam segi pendidikan, organisasi, keprofesian, jaringan-jaringan yang akan dibangun dan sebagainya. Jadi nikmatilah proses-proses ketika berorganisasi. Kita bukan melihat daripada organisasinya, tapi kita yang inginkan adalah proses untuk di organisasi tersebut. Mungkin organisasi lain pun sudah ada banyak yang besar, terus sejarahnya juga panjang. Tetapi kan memang himpunan kita itu katakanlah 2006 itu masih mempunyai sejarah yang tidak terlalu panjang. Tapi kita juga masih memang mengusahakan mencari metode-metode yang katakanlah sangat efisien dan efektif ataupun berguna pada masa ini, dengan kita melihat juga daripada mahasiswa-mahasiswa yang pada saat ini juga kita tidak bisa disamaratakan ketika pendidikan itu disamakan dengan tahun-tahun terlebih dahulu gitu. Itu sih Intinya berarti kita di himpunan ini sebagai penunjang ya, Boy. ya. Betul. Kemampuan akademik atau apa yang kita pelajari di kampus mungkin ya, agar ini lebih berkualitas kualitatif ya. Betul. Lebih ke seperti itu. Dan kadang-kadang ya Bang ya, kalau misalkan berbicara tentang ketakutan mahasiswa sekarang tuh jadi kayak nurun aja gitu Bang. Di mahasiswa ketika akan menjadi mahasiswa tuh kayak saya mending kuliah pulang mahasiswa kupu-kupu gitu kan. Dan menurut saya, kalau dari saya pribadi gitu Bang, ngobrolin organisasi karena memang sudah ada di dalamnya gitu dan merasakan hasilnya, ternyata kupu-kupu nggak terlalu asik, lebih asik kayak gini gitu. Ada value lebih lah yang bisa dibentuk gitu dalam segi kualitas, walaupun ketika menjalani prosesnya kurang kerasa gitu kan. Dan ternyata ketika berjalan gitu waktu demi waktu, ini ternyata yang saya bisa pelajari gitu. Baik dalam segi wawasan, kemampuan soft skill mungkin dan lain sebagainya. Dan mungkin kalau bisa ya, jadi lebih dipertimbangkan kembali ya buat teman-teman yang nantinya akan memasuki dunia kuliah dan masih memikirkan masuk organisasi atau enggak, ya silakan lah, bisa dipertimbangkan terlebih dahulu ya Bang. Ya betul, memang jadi seperti ini ya. Menurut saya ini yang saya amini dan saya insafi sendiri ya. Jadi ada beberapa tipikal mahasiswa, meskipun ada yang kupu-kupu yang tadi dibicarakan, kuliah pulang, terus ada juga kura-kura, kuliah rapat dan ada juga yang kunang-kunang dan sebagainya, kuliah nongkrong, yang datang kuliah cuma nongkrong di kantin kan, itu banyak. Dan memang jadi menurut saya itu ada beberapa ada tiga ciri mahasiswa, atau bukan ciri tapi ada 3 tipikal mahasiswa itu. Yang pertama itu adalah mahasiswa yang aktif di organisasi dan mahasiswa yang sangat memperdalam dalam bidang akademik dan keprofesiannya. Dan ada yang satu lagi, mahasiswa yang biasa-biasa saja. Maksudnya biasa-biasa saja itu dia tidak memperdalam dia tidak memperdalam segi organisasi dan dia juga tidak memperdalam dari segi keprofesian. Jadi pakat dong. Gelar. Jadi mungkin lah bisa dikatakan seperti itulah. Jadi ada tuntutan mungkin itu dari karena orang tua atau tuntutan daripada gengsi karena melihat dari tetangganya, temannya itu S1, berarti saya pun harus S1, tetapi tidak memikirkan saya itu apa yang mau diambil nantinya buat betul masa depan segala macam. Jadi ketika setiap tipikal itu mempunyai ciri khas ataupun senjata yang akan disiapkan ketika di kemudian hari. Maksud dari saya yang saya pikirkan ya, yang saya amini dan sapi sendiri, untuk mahasiswa yang aktif organisasi dan sebagai organisatoris, dia itu pasti disibukkan dengan diskusi tentang kaderisasi, tentang organisasi, bagaimana pencapaian organisasi, bagaimana hambatan organisasi, tentang mengagitasi, mempropaganda, bagaimana propaganda yang dibuat di kampus, di masyarakat, dan bagaimana mengagitasi banyak orang, mengagitasi mahasiswa sendiri, mengagitasi di dalam kampus, di masyarakat dan sebagainya. Jadi
semua pun pasti mempunyai ada baiknya dan ada juga kurangnya. Dan ketika aktif di organisasi itu pasti mempunyai jaringan-jaringan yang banyak lah, katakan seperti itu. Karena mau tidak mau mahasiswa yang aktif sebagai di organisasi atau kita sebut organisatoris itu adalah penggiat organisasi. Jadi teman-teman pasti disibukkan seperti itu, diskusi-diskusi sampai malam jam 2, jam 3, kadang jam 4 juga lah, sampai Pagi lagi. Iya, pagi lagi gitu kan, langsung ngampus, pagi ngampus dan sebagainya. Jadi pasti di sanalah peningkatan dari segi kualitas seseorang, kualitas daripada seseorang tersebut untuk meningkatkan nalarnya. Iya, jadi ya nalarnya meski daripada penggiat organisasi tersebut, dia meningkatkan kapasitas dirinya untuk keberlangsungan ke depannya. Yang dia persiapkan itu menurut saya itu senjata yang paling dia utamakan itu adalah jaringan dari maupun ke instansi, ke perusahaan, dan baik apapun itu sih untuk menjadi mahasiswa organisatoris ataupun penggiat organisasi. Dan beda lagi ketika memang untuk mahasiswa yang aktif yang memperdalam ilmu keprofesian ataupun akademiknya, dia memang pasti akan difokuskan dalam segi bukan akademisi tapi dalam segi keprofesiannya, yang di mana dia meningkatkan skill-skillnya. Dia juga pasti untuk berdiskusi baik itu dengan dosen ataupun mahasiswa yang lainnya, bagaimana keprofesiannya itu terus skill diasah kembali untuk apa? Untuk keberlangsungan ke depannya, karena dia mempunyai harga jual dari segi skill. Iya, skillnya itu. Nilai dari skill. Ya, skillnya itu keprofesian dia yang akan dia tingkatkan, yang akan ditawarkan kepada entah itu perusahaan ataupun dia membuat bisnis sendiri, itu adalah skill yang dia asah. Dan untuk mahasiswa yang biasa-biasa saja karena tuntutan-tuntutan seperti orang tua dan apapun itu ya, katakanlah seperti itulah, yang tidak aktif di organisasi ataupun tidak memperdalam ilmu akademik juga, dia akan katakanlah, saya juga bukan kurang tahu, tapi bagaimana ya menyebutkannya itu, tidak enak sekali ya, itu kurang enak. Ya, itulah intinya. Pasti dia kedepannya itu mengandalkan ijazahnya, ya, hanya gelarnya saja sebagai sarjana. Jadi dari setiap teman-teman dari jadi menjadi organisatoris ataupun menjadi yang fokus di bidang akademik ataupun keprofesian, dia mempunyai proses yang cukup panjang. Proses yang cukup panjang, di mana waktu ataupun tempo yang dia gunakan juga pasti ya cukup panjang juga. Karena kalau mahasiswa organisatoris dia pasti berdiskusi tentang organisasi sampai jam 2 malam. Dan mahasiswa yang aktif di akademik pun dia sama seperti itu. Dia akan mempersiapkan lomba-lomba, misalkan karena ada pekan mahasiswa itu kan, ya PKM itu, pekan kreatif mahasiswa itu, dia juga mempersiapkan sampai 3 bulan 6 bulan sebelum daripada PKM itu dia sudah mempersiapkan apa yang akan dia bawa atau apa yang akan dia buat gitu pada saat pekan kreatif mahasiswa itu. Ajang pembuktian juga berarti ya, Bang? Ya, betul. Karena di sanalah teman-teman untuk yang lebih memfokuskan dari segi akademik dan keprofesian itu, di sanalah dia mencoba membandingkan ataupun skill saya itu sudah sampai mana, jauh mana ya. Iya. Dan waktu yang dia gunakan pun sama ketika berdiskusi dengan dosen, dengan mencari referensi tentang keprofesian itu, dia juga pasti sampai jam 2, jam 3 seperti itu. Sama ya? Iya, kawan saya pun seperti itu. Ketika memang aktif di organisasi, ada teman saya sampai jam 2 malam, jam 3 malam, 4 malam, sampai jam 5, kadang tidak tidur juga untuk hanya mendiskusikan tentang kaderisasi, tentang organisasi, tentang baca buku, tentang isi dari baca buku tersebut. Dan yang akademik pun seperti itu. Ya? Keduanya sama. Waktu yang mereka gunakan, mereka habiskan, terus proses yang mereka lakukan, meskipun
berbeda itu tetap sama, tidak ada yang instan, tidak hanya instan, tetap ada hasilnya ya. ada hasilnya. Di jalan. Iya, dan ada proses-proses yang mereka harus lakukan. Jadi tidak seinstan membalikkan tangan lah, katakan seperti itulah. Kita masuk jadi semisal kita masuk jadi mahasiswa teknik elektro. Kalau kita masuk berarti kita bisa menguasai tentang renewable energy, tentang IoT, tentang kontrol, observation, terus elektromedis dan sebagainya. Itu tidak, maksudnya tidak menjamin. Maksudnya itu dikembalikan lagi kepada mahasiswanya sendiri, bagaimana dia mengolah ataupun memperkuat daripada kualitas dan kapasitas daripada dirinya sendiri. Itu dikembalikan lagi, teman-teman mau aktif di organisasi atau fokus kepada akademik, ataupun teman-teman pun mau menjadi mahasiswa yang menjalankan keduanya itu. Iya, menjalankan keduanya ataupun yang tidak. Ya, tidak keduanya. Jadi iya, yang penting mah absen aja, terus ikut, yang penting aman. Nggak apa-apa lah. Ya, organisasi nggak apa-apa lah. Terus akademik juga, yang penting saya itu dapat gelar S1. Udah lulus kerja. Bayangin gitu kan. Kebanyakan kayak sekarang pun yang belum lulus sekolah mungkin bisa dikatakan angan-angannya tuh lebih ke lulus, kalau ada rezeki buat kuliah, atau kalau belum ada rezekinya langsung kerja, udah kerja dapat uang, kuliah, lulus, kerja lagi, biar lebih apa ya, taraf pekerjaannya tuh lebih tinggi, kayak terlalu mudah gitu. Iya, jadi ketika dibicarakan tanpa adanya progres dan proses yang dilakukan. Ya, betul. Ini memang seperti itu. Jadi apa namanya? Memang ketika ekspektasi yang kita hayalkan ya, memang harapan itu harus ada, itu sebagai penunjang kita untuk berkehidupan. Tetapi ketika dibenturkan dengan realita itu kadang sangat berbeda jauh. Kita angan-angan ketika keluar sekolah gitu kan. Saya itu dulu itu di SMK, di sekolah kejuruan. Saya pun pernah berpikiran seperti itu. Setelah lulus, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan hal yang diinginkan, terus udah seperti itu, menikah, mencari anak dan sebagainya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Dan jauh lah ketika realita yang kita rasakan, apalagi kan di zaman COVID saat ini ya. Yang kemarin itu COVID kan. Jadi bagaimana kita bersosial itu sangat dibatasi, dan kita untuk meningkatkan daripada segi kualitas itu kita menggunakan media-media sosial ataupun internet, teknologi yang saat ini yang sudah berkembang pesat. Jadi terkadang untuk saat ini teman-teman pasti akan dibenturkan dengan individualis lah, lebih introvert. Ya seperti itu lah, kadang seperti itu untuk saat ini. Jadi bagaimana teman-teman menggunakan kesempatan ini, misalkan teman-teman diberikan kesempatan menjadi seorang mahasiswa, maka lebih baik itu terus untuk berproses, jangan sampai teman-teman patah akan prosesnya itu. Cintailah prosesmu itu, karena hasil itu mungkin ataupun memang bukan urusan kalian, itu memang urusan daripada Sang Pencipta. Ketika memang proses itu yang kalian jalani itu katakanlah tidak mencapai daripada tujuan kalian, mungkin ada yang proses lain ataupun metode lain yang kalian harus gunakan untuk mencapai daripada tujuan kalian, karena Tuhan itu akan memberikan hal-hal yang sesuai dengan apa yang kita lakukan ya intinya. Tapi kan karena kadang yang kita rencanakan itu inginnya itu tercapai, tapi Tuhan itu memberikan jalan lain untuk lebih baik dan lebih lebih bagus lagi. Jadi seperti itu, cintailah prosesmu, karena prosesmu itu pasti tidak akan meninggalkan hasil. Ya, yakin, yang penting itu yakin dulu aja. Yang penting jalan ini prosesnya pasti. Lebih memperhatikan input proses dan outputnya. Iya. Berarti karena kan biasanya inputnya harapan, prosesnya rebahan. Iya. Outputnya angan-angan. Iya. Ya bang, mungkin karena memang masih ada waktu-waktu berikutnya ya kita ngobrol lagi bang.
tadi sudah berbicara mengenai urgensi organisasi, mengenai apa ya, kayak sekarang reaksi-reaksi mahasiswa terhadap organisasi, ketakutan-ketakutan mahasiswa tentang perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Dan untuk kedepannya untuk podcast selanjutnya lah intinya kita ngobrol lagi Bang, kita bakal bahas mengenai perkembangan AI di masa saat ini, di mana AI kan menggantikan beberapa profesi dan sebagainya. Dan itu cukup panjang untuk dibahas. Dan ini juga apa sih, energi baru terbarukan yang kemarin ramai itu, yang ada agitasi kan Bang, yang itu tuh. Kita ngobrol itu. Ya boleh. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir lah, bukan mungkin sih, memang pertanyaan terakhir mungkin. Lebih ke harapan lah Bang, bagi Abang harapan dan saran-saran gitu untuk mahasiswa yang nanti bakal yang masih kebingungan, berarti kan yang masih kebingungan mau masuk organisasi atau enggak, atau masuk organisasi apa gitu ketika jadi mahasiswa tuh, atau buat yang masih sekolah juga masih relevan. Kira-kira harapan dan sarannya menurut Abang gimana tuh? Ya untuk menurut saya itu ya harapan saya itu teman-teman semuanya itu cobalah untuk mengeksplor bagaimana jati diri kalian tuh passionnya itu di mana sih, apakah itu di bidang kesehatan, bidang untuk mencari finansial, atau mencari kapasitas diri untuk meningkatkan kualitas daripada teman-teman. Jadi coba yang pertama itu explore terlebih dahulu. Ya terbaik terlebih dahulu. Menganalisis bagaimana kalian tuh cocoknya itu di mana sih. Dan saya itu pun yang saya titipkan untuk pada teman-teman, khususnya itu untuk mahasiswa teknik elektronik Universitas Saputra ya. Kalian sebrengsek mungkin. Bagaimana kalian untuk berproses itu sebrengsek mungkin, karena ketika ada intervensi atau suruhan-suruhan dan itu tidak ada yang menggaransi. Tidak ada garansi. Yang menggaransi dan yang akan menentukan masa depan kalian itu adalah diri kalian sendiri. Ketika kalian cocok di sana ya teruskan. Ketika itu tidak menurut hati nurani kalian dan sanubari kalian itu menurut kalian itu benar dan tidak dilarang dan di agama dan negara, itu lakukan saja. Lakukan saja meskipun itu dikatakanlah itu berbeda dengan yang lain. Itu yang menurut saya itu harapan, khususnya itu bukan harapan sih, tapi yang saya titipkan kepada teman-teman. Berarti itu ya, tolong didengar ya teman-teman, yang nanti mungkin ada kebingungan lah sedikit bisa menjadi saran gitu. Saran ketika membutuhkan masukan, ketika mempertanyakan mau masuk organisasi apa atau mau masuk organisasi atau enggak gitu kan. Dan ya tadi mungkin harapan dan saran-saran dari Bang Iyo selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Elektro Universitas Saputra Sukabumi. Dan untuk closing statement, jangan jadikan input kalian itu harapan jangan dijadikan input proses, jangan melakukan rebahan hingga nanti akhirnya hanya jadi angan-angan gitu, karena tanpa aksi tidak akan ada hasil ya Bang ya. Betul. Ya seperti itu. Terima kasih teman-teman semua yang udah mau nonton ya, udah ditonton juga alhamdulillah, karena ini mah sharing gitu kan, mau ditonton atau enggak juga itu mah teman-teman sih. Betul. Seperti itu. Sekian dari kami khususnya, tunggu episode-episode selanjutnya, kita bakal membahas lebih jauh lagi dan lebih banyak lagi mengenai teknik elektroan, mengenai teknologi, mengenai informasi digital, mengenai perkembangan digital, perkembangan teknologi, pengetahuan dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.